Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umur dunia batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Masliha SAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah konservasi sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia Ningrum dengan NIM 2306 023 0006, Prodi Statis IPA kelas 3A. Di sini saya membawakan kasus konservasi sumber daya alam dengan tambang nikel di Wawoni, Konawe, Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh PT Gema Kreasi Perdana GKP. Indonesia berpotensi menjadi negara penyuplai nikel terbesar karena menyimpan mayoritas cadangan nikel di dunia. Namun, aktivitas pertambangan nikel justru merugikan warga sekitar, terutama petani cengkeh. Di desa Wawoni, Konawe, Sulawesi Tenggara menggelar protes karena lahan cengkeh mereka habis dibabat untuk kepentingan tambang. Mereka menyebut perusahaan masih bersengketa dengan warga yang di sekitarnya. Ada sebagian warga yang sudah merelakan lahan mereka dibeli oleh perusahaan. Ada salah satu warga mengatakan bahwa saya sudah bercita-cita lahan cengkeh ini nanti untuk anak saya kuliah. Sekarang hati saya hancur, kata Royani, warga sekitar. Selain para petani cengkeh, nelayan di Pomala, Sulawesi Tenggara juga merasa dirugikan. Pesisir pantai tempat mereka mencari ikan kini tercemar, warga pun sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga sekitar mengatakan di atas sudah ditambang, di bawah laut penuh lumpur. Ujar Asep Solihin, warga Pomala. Jika orang tuanya saja sudah susah, bagaimana nanti anak-anak mereka dengan kondisi alam yang sudah rusak seperti ini? Pembahasan keterkaitan dengan konservasi sumber daya alam di tambang. Yang pertama, pengertian konservasi sumber daya alam itu sendiri. Konservasi sumber daya alam adalah upaya melestarikan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana berkelanjutan agar tidak habis dan tetap dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Dalam konteks tambang, ini berarti melindungi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan penambangan. Definisi nikel tersendiri yaitu unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel termasuk dalam golongan logam transisi yang dikenal karena ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, membuatnya sangat berharga dalam industri, terutama untuk produksi stainless steel, panduan logam, dan baterai. Nomor 2, pentingnya konservasi di sekitar pertambangan, diantaranya ada pertama, pelestarian lingkungan. Penambangan dapat menyebabkan kerusakan habitat, pencemaran air dan tanah, serta penurunan kualitas udara. Nomor 2, keberlangsungan ekonomi. Praktik konservasi yang baik dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang, mendukung ekonomi lokal dan nasional. Nomor 3, tanggung jawab sosial. Perusahaan tambang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan untuk menjaga lingkungan. 3, yaitu prinsip konservasi di tambang. Yang pertama, menggunakan penilaian dampak lingkungan AMDAL, melakukan studi untuk menilai dampak dari kegiatan penambangan dan merencanakan langkah-langkah mitigasi. Kedua, rehabilitasi lahan, mengembalikan area yang telah digunakan tambang ke kondisi semula atau yang lebih baik, termasuk penanaman kembali vegetasi. Nomor 3, pengolahan sumber daya air, memastikan penggunaan air yang efisien dan pengolahan limbah untuk mencegah pencemaran sumber daya air. 4, pengurangan limbah, mengimplementasikan teknologi untuk mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses penambangan. Strategi untuk melakukan konservasi yang pertama yaitu teknologi hijau, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses penambangan untuk mengurangi dampak negatif. 2, program edukasi, mendidik pekerja dan masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam dengan baik dan bijaksana. Nomor 3, kerjasama dengan pemangku kepentingan, yaitu bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat lokal dan warga sekitar, organisasi lingkungan untuk menciptakan praktik penambangan yang berkelanjutan dengan baik. Yang kelima yaitu tantangan dalam konservasi sumber daya alam di tambang. Yang pertama, tantangan ekonomi. Kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan seringkali mengesampingkan efek untuk lingkungan. 2, kurangnya regulasi. Di beberapa negara, regulasi yang lemah dapat mendorong praktik penambangan yang merusak. 3, kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam dapat menghambat upaya pelestarian. Contoh penggunaan nikel. Yang pertama yaitu untuk stainless steel. Nikel digunakan dalam panduan stainless steel untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. 2, yaitu untuk baterai. Digunakan dalam baterai nikel, kadmium, NiCd,
dan nikel logam hidrida NiMH. Pada tahun perkiraan di 2030 nikel akan menjadi bahan baku baterai mobil, motor listrik, dan ini nikel makin gencar dikumpulkan untuk dikirimkan ke Cina sebagai bahan baku baterai. Indonesia menjadi pusat cadangan nikel di mana sangat diperlukan sekali untuk pemroduksian baterai. Yang ketiga, panduan logam digunakan dalam panduan untuk aplikasi penerbangan dan otomotif seperti komponen mesin dan alat berat. Yang keempat, koin. Beberapa koin terbuat dari paduan yang mengandung nikel. Dampak nikel secara menyeluruh yaitu dampak terhadap lingkungan, pencemaran tanah dan air. Penambangan dapat menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari tanah dan sumber daya air. Yang kedua yaitu degradasi habitat. Aktivitas penambangan dapat merusak ekosistem lokal, mengancam flora dan fauna. PT Gema Kreasi Perdana GKP sudah membuka lahan reboisasi guna menangani kasus, tetapi ternyata tidak dilakukan secara menyeluruh, yang dimana dampaknya akan berkepanjangan. Yang kedua yaitu dampak kesehatan manusia. Pertama, paparan langsung. Pekerja tambang dan masyarakat sekitar yang terpapar debu nikel dapat mengalami masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan dan alergi kulit. Yang kedua, kontaminasi air. Pencemaran air di Desa Pomala akibat limbah tambang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut. Untuk dipakai mandi juga sering sekali menjadi gatal, jadi warga sekitar jarang mandi karena pasokan air yang bersih tidak tersedia, dan mengganggu aktivitas nelayan. Juga sudah tidak adanya ikan karena rusaknya habitat perairan di sekitar mereka, sehingga mereka harus mencari lebih jauh ke Kolaka yang mana berjaraknya 12 meter dari sekitar. Dampak terhadap warga sekitar yang pertama yaitu kesehatan masyarakat, peningkatan risiko penyakit akibat pencemaran, gatal-gatal termasuk gangguan sistem pernapasan dan risiko kanker. Dua yaitu ekonomi. Meskipun penambangan dapat menciptakan lapangan kerja baru, dampak jangka panjang dari pencemaran dapat merugikan sekitar pertanian seperti petani cengkeh yang menjadi mata pencarian utama mereka sangat hilang. Penduduk digarap turun-temurun hilang akibat dibabat alat berat tambang yang sudah dijadikan mimpi untuk anak cucu mereka. PT Gema Kreasi Perdana GKP mengaku sudah mengantongi surat tambang sah, dan warga yang menjual tanah cengkehnya dipaksa agar menyerahkan tanah lahan mereka untuk keperluan tambang yang ternyata sangat memicu dampak bagi masyarakat sekitar yang memiliki lahan tersebut. Tapi sampai dengan tahun 2023, PT Gema Kreasi Perdana masih bersengketa dengan hukum dengan warga Wawoni di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Kualitas hidup. Kerusakan lingkungan dan pencemaran dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat sekitar, menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Warga menentang adanya tambang nikel karena memicu rusaknya lingkungan alam mereka. Mengolah tambang nikel dengan cara yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama yaitu praktik pertambangan yang berkelanjutan. Rehabilitasi lahan. Setelah kegiatan pertambangan selesai, lahan harus direhabilitasi untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak. Yang kedua, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Gunakan teknologi yang mengurangi dampak negatif seperti metode penambangan yang minim limbah. 2. Pengolahan limbah. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dari proses penambangan harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran tanah dan air. 2. Sistem daur ulang. Mengembangkan sistem untuk mendaur ulang limbah pertambangan dengan baik. 3. Melakukan pelibatan masyarakat, yaitu dengan melakukan dialog komunikasi, libatkan warga setempat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan tambang. 2. Program pemberdayaan. Sediakan pelatihan dan peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal. 4. Kebijakan dalam regulasi. Melakukan yang pertama yaitu pemantauan lingkungan. Pastikan adanya pemantauan yang ketat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan tambang. 2. Kepatuhan terhadap hukum. Ikuti semua regulasi lingkungan yang berlaku untuk meminimalkan dampak negatif. 5. Terhadap konservasi sumber daya alam, yaitu keberlanjutan sumber daya alam. Melakukan studi untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam keanekaragaman hayati dan sumber daya air. 6. Edukasi dan kesadaran. 1. Program edukasi. Adakan program untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari penambangan. 2. Kampanye lingkungan. Dorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. 7. Kolaborasi dengan lembaga. Bermitra dengan NGO, bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada lingkungan untuk mengembangkan program keberlanjutan. Asosiasi Penambangan Nikel APNI menilai masih banyak pertambangan yang menyalahgunakan aturan.
Kesimpulannya, nikel adalah unsur penting dengan berbagai aplikasi industri, namun penambangannya memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik penambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk melindungi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Konservasi sumber daya alam di sektor tambang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dapat berlanjut dan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi, perusahaan tambang dapat berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan berkelanjutan ekonomi sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Sekian pemaparan materi kasus mengenai konservasi sumber daya alam tentang tambang nikel di Wawoni, Konawe, Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh PT Gema Kreasi Perdana GKP. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.